Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Tritunggal Kudus. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri sambil kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah kita hari ini memasuki Minggu Tritunggal Kudus ini. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya tiada berkesudahan. Salam kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon nats pembuka ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 60 bait 1, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita merayakan Minggu Trinitas atau Minggu Tritunggal Kudus hari ini, Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah juga telah hadir bagi umat manusia dan memberi kuasa kepada manusia atas bumi. Manusia kemudian diharapkan menjadi wakil Allah dan juga menjadi mitra atau rekan sekerja Allah di dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, ia juga yang memulihkan manusia. Maka manusia yang dipulihkannya itu diharapkan menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kalau kita melihat perilaku kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang tinggal di bumi, seringkali kita bersama mengeksploitasi keberadaan dunia ini tanpa mau memelihara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mengakui dosa dan kekurangan juga kelemahan kita agar kita terus belajar bagaimana merawat bumi ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang agung yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya, yang sudah memfasilitasi kehidupan manusia hingga hari ini, di mana kami manusia sudah Tuhan tunjukkan karya kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini tak berkekurangan suatu apapun, sebab alam semesta yang Tuhan jadikan ini sungguh indah adanya. Tetapi seringkali Tuhan, perilaku kami sangat eksploitatif. Kami tidak mampu merawat alam dengan baik karena ketamakan kami, karena kerakusan kami, sehingga alam semesta ini menjadi rusak oleh karena pola kami. Di tengah COVID-19 ini Tuhan, kiranya kami juga mau menyadari bahwa betapa hidup kami bergantung kepada kasih Tuhan dan bergantung kepada keberadaan alam. Oleh karena itu, kiranya kami juga belajar untuk terus memelihara keberadaan bumi dengan segala isinya ini dengan baik, bukan hanya mengeksploitasi tetapi juga melestarikannya. Tuhan, ajarlah kami untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya ingin menang sendiri, tetapi juga dapat belajar dari peristiwa kehidupan. Tuhan yang adil, kami percaya bahwa keadilan-Mu mengatasi isi dunia ini. Terima kasih Bapa, ampunilah kami yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan bagi setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapannya. Dengan bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita, terimalah berita anugerah Tuhan yang demikian. Di dalam Mazmur 8 ayat 4-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Mari kita meresponnya dengan nyanyian Semesta Bernyanyi, Kidung Ria nomor 45.
dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita bersama akan menerima firman Tuhan serta menghayatinya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam ibadah minggu kami hari ini Tuhan, saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir menyapa kami melalui sapaan firman Tuhan, agar hidup kami tidak tersesat, tetapi kami selalu diterangi, dikuatkan, dimampukan menghadapi kenyataan. Ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami, jernihkanlah batin kami, agar hidup kami bercahaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia setiap kita yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, menghayati serta memelihara di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Sabda-Mu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang kembali pembacaan di ayat yang ke-18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saudara disuruh milih jadi bos apa jadi batur,
Milih jadi juragan atau jadi hamba? Wah, ini rupa-rupanya saya terawang banyak yang milih jadi bos ini. Banyak yang milih jadi juragan. Nah, Bapak Ibu, jadi juragan, jadi bos, itu ada kuasa. Tetapi jadi bator, ya tidak lain adalah modalnya melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbah kita adalah kuasa bukan untuk menguasai. Saudara, saya mau ngawali khotbah dengan mengutip satu catatan dari seorang mantan presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Ia mengatakan, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kamu ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ini catatan dari Abraham Lincoln. Bapak Ibu, mungkin kita ini biasa, orang yang kulino menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan kesengsaraan, kegelisahan. Seperti kondisi saat ini, saudara, ketika kita mengalami keprihatinan yang sama tentang COVID-19 ini, tidak semua orang juga panik. Ada yang sampai hari ini biasa-biasa saja, karena sudah tahan, sudah kebal dengan yang namanya mungkin kesengsaraan begitu, atau menghayati begitu. Nah, ada anjuran pemerintah, tetapi ternyata mungkin hari-hari ini aktivitas juga berjalan seperti biasa. Bisa jadi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, mungkin ada benarnya ketika seseorang itu tahan terhadap kesengsaraan, tetapi banyak yang tidak tahan terhadap kekuasaan. Sebab ketika dites dengan kuasa, orang lalu punya semangat menguasai. Bu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang ketika memimpin atau ketika naik menduduki satu kekuasaan, lupa turun. Ketika duduk, lupa untuk beranjak dari tempat duduknya yang nyaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan mengandalkan kekuatan, adigang. Jangan mengandalkan pangkat, jangan mengandalkan derajat, jangan mengandalkan keluhuran atau keturunan tentang kebangsawanan. Jangan mengandalkan kepandaian. Inilah maksud dari ungkapan ojo adigang, adigung, adiguno. Yang mengandalkan kekuatan ibarat kijang. Adigang. Pelayune lincah sekali. Cepat sekali, gesit sekali. Bahkan saking gesit dan lincahnya, lalu meninggalkan yang lainnya, meninggalkan teman-temannya. Karena dia berupaya sedemikian rupa menjadi nomor satu dan meninggalkan yang lain. Ya. Bahkan mobil kijang itu slogannya adalah kijang tiada duanya. Di mobil kijang itu tidak ada persneleng duanya ya. Jadi dari satu langsung tiga. Kecepatannya luar biasa. Mungkin bayangannya seperti itu. Saudara, kemudian yang kedua, ojo adigung ini digambarkan, kalau binatang itu gambarannya adalah gajah. Karena besar, karena tinggi, ya,
Ini orang digambarkan orang punya derajat, punya keturunan, punya keluhuran, lalu orang menjadi sombong. Orang menjadi lupa terhadap sesamanya. Ya. Jalannya saja ndangak, ndak mau ndingkluk, apalagi membungkuk. Yang ketiga, ojo adiguno. Jangan mengandalkan kepandaian, ini diibaratkan orang yang pinter, tetapi kepintarannya itu digunakan untuk menyerang. Ini membahayakan, diibaratkan seperti ular. Cerdik sih ya. Diibaratkan ya ini pinter, tetapi kepintarannya ini digunakan untuk siap menyerang. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan bahwa kita ditunjukkan bagaimana Kristus itu memiliki kuasa di bumi dan di surga. Atau di ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan kekuasaan yang dialami oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kekuasaannya, Bapak Ibu Saudara? Ketika digambarkan Yesus berkuasa di surga, kitab Filipi pasal 2 mencatat ya, ayat 4, tetapi ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, kekuasaan surga yang dimiliki oleh Yesus, ia tinggalkan untuk datang ke dunia ini, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia tinggalkan kemuliaan itu. Kuasa di bumi pun Bapak Ibu juga kemudian tidak diambil oleh Yesus. Secara politik, Yesus dalam bayangan para murid didaulat menjadi Mesias yang diminta untuk berkuasa secara politik. Pengikutnya banyak Bapak Ibu. Siap mereka membela demi Yesus. Tapi saudara, banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Tetapi Yesus tidak menggunakan kesempatan kuasanya itu untuk menguasai dalam arti untuk melecehkan, untuk menindas, tetapi kekuasaannya dijalani dengan pengorbanan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, saudara kita diajak untuk melihat bagaimana karya Allah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Surga ya ditinggalkan, kemuliaan, kesetaraan dengan Allah ya tinggalkan menjadi seorang hamba sama seperti dengan manusia. Begitu pula ketika di bumi para pengikutnya mendesak untuk memulihkan kerajaan Israel seperti ketika Daud memimpin di masa kejayaannya. Tuhan tinggalkan dunia ini dari dari godaan, dari syahwat, kekuasaan secara politik, dan ia kembali ke surga. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa yang dimiliki Yesus ya dipakai untuk menguasai.
Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya kekuasaan itu enak. Kekuasaan itu dikejar oleh banyak orang. Ada hal-hal yang membayangi kehidupan manusia dengan kekuasaan. Keinginan untuk berkuasa itu bahkan bisa digerakkan oleh agama. Kita selalu senang kalau ada penguasa yang beragama Kristen. Kita dukung mati-matian. Alasannya sederhana, kadang kita berpikir, nanti kalau yang berkuasa itu Kristen, sembarang kali rekepena. Buat gereja mudah, Natalan mudah, mengurus surat-surat mudah. Memang Bapak Ibu semangat amanat agung menjadikan dunia ini murid Kristus bisa meleset pada godaan untuk mempermudah diri kita. Itu sangat mungkin. Dan bahkan keinginan untuk berkuasa itu seringkali memakai politik identitas. Politik yang mengatasnamakan agama. Orang ingin agamanya berkuasa. Dan bukan hanya orang Kristen yang pengen begini Bapak Ibu, tetapi agama-agama yang lain pun juga bisa jadi sama. Akhirnya yang terjadi adalah orang itu mempertarungkan kuasa. Setiap hari kita membaca, kita dapat melihat bagaimana orang berkompetisi berebut kuasa. Sehingga akhirnya agama justru menjadi alat pemecah belah karena keinginan untuk berkuasa. Padahal di awal kita diingatkan bahwa kuasa apapun bisa habis, kuasa manusia itu. Tidak ada yang salah dengan kuasa. Tapi kalau kuasa itu menyebabkan perpecahan, kalau kuasa itu menyebabkan permusuhan, kalau kuasa itu menyebabkan penindasan, kalau kuasa itu menyebabkan ketidakadilan, maka walaupun orang Kristen katakanlah berjaya atau berkuasa, tapi bisa orang menilai, hilang nilai kekristenannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang juga jadi kritik Paulus di dalam suratnya di Jemaat Korintus, Bapak Ibu saudara. Kehidupan persekutuan juga pernah kita membaca, ada keinginan satu dengan yang lain itu saling menguasai, berkompetisi, satu dengan yang lain itu berebut. Seolah karunia-karunia rohnya itu yang asli, yang legal. Ketika orang hanya bisa berbahasa roh dan yang tidak bisa berbahasa roh, maka ia tidak punya karunia. Maka akhirnya jemaat itu terpecah-pecah. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kita ini satu tubuh Kristus tetapi banyak anggota. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa pelajaran dari firman Tuhan hari ini? Mari kita bersama belajar dari Yesus yang tidak menggunakan kuasa bumi dan surga itu untuk membinasakan, menindas, berlaku tidak adil, tetapi justru Yesus Kristus itu mengestafetkan mandatnya itu kepada kita. Lalu apa mandat kepada kita itu? Untuk apa mandat Tuhan pada kita? Mari kita bersama mengupayakan relasi dengan yang lain demi terwujudnya kerajaan Allah. Bukankah itu yang menjadi pusat dari ajaran kekristenan? Untuk mengejawantahkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, mungkin suatu saat kita bisa
dipercaya untuk berkuasa. Kita bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin, entah pemimpin di pemerintahan, entah di gereja, entah di keluarga. Kekuasaan itu bukan untuk menguasai yang lain, menjadikan yang lain tunduk pada kita, lalu kita bebas melakukan segala-galanya terhadap orang yang kita kuasai. Tapi justru kekuasaan itu adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti keteladanan Yesus dengan pengorbanannya yang luar biasa. Ketika kita berkuasa di rumah sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu, mari kita bersama menjadikan rumah kita, keluarga kita juga untuk bertumbuhnya nilai-nilai kekristenan. Ketika kita di gereja diberikan kekuasaan, dalam arti kekuasaan untuk melayani, sebagai pejabat-pejabat khusus gerejawi kah, sebagai pamong kah, ya beri kekuasaan. Lalu kita gunakan untuk apa? Kekuasaan. Apakah kekuasaan untuk merasa bahwa kita adalah orang yang bergengsi, orang yang merasa sudah dipilih, orang yang hebat. Justru kita gunakan kekuasaan itu untuk saling melayani. Sebagai pamong, mau kita gunakan apa? Kepamongan kita itu. Untuk kesempatan untuk memarahi anak-anaknya, warga Pasamuan, atau kesempatan untuk juga mendewasakan mereka, menjadikan mereka bisa menjadi mandiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang juga dicintai oleh Pak Presiden kita yang pernah kita dengar pada suatu siaran di televisi. Beliau katakan kira-kira demikian. Lamun siro banter, ojo nglancangi atau ojo ndisiki. Lamun siro pinter, ojo ngguroni. Lamun siro landep, ojo natoni. Artinya, ketika Anda bisa bergerak cepat, berjalan cepat, atau bahkan berlari cepat, ojo nglancangi. Jangan lalu meninggalkan yang lainnya, lalu kita eksis sendiri. Lamun siro pinter, ojo ngguroni, dalam arti keminter, sehingga kita tidak mau mendengar yang lain. Ada kesulitan untuk mendengar karena kita hanya ingin mau didengar, kita hanya ingin mau berbicara dan orang lain harus mendengarkan kita. Lamun siro landep, ojo natoni. Ketika kita tajam, janganlah melukai. Inilah penggunaan kuasa, bukan untuk menguasai, tetapi justru untuk memberdayakan yang lain. Yesus Kristus yang penuh kuasa itu juga memberdayakan kita, supaya kita mengalami kelepasan dari persoalan-persoalan yang membunuh diri kita. Kristus yang punya kuasa itu juga sudah memberdayakan kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Selamat menggunakan kuasa dalam arti tidak menguasai di berbagai bidang apapun yang sudah Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara, mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Saat ini kami kembali dalam syafaat kepada Tuhan. Terima kasih atas keagungan-Mu yang mengatasi langit dan bumi. Begitu pula mengatasi kehidupan kami yang lemah ini Tuhan. Tetapi Engkau membuat kami hidup dengan luar biasa, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Kami saat ini menyerahkan diri kami kepada Tuhan di tengah perjalanan menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah pengharapan kami untuk tetap berpaut kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Kalaupun Tuhan sudah memberikan kami mandat untuk menguasai bumi, bukan semata-mata adalah perintah untuk memporak-porandakannya, tetapi justru ada perintah Tuhan dan mandat Tuhan untuk mengelola bumi ini sebagaimana adanya. Kami percaya di balik semua itu Tuhan punya karya yang baik. Kebaikan Tuhan itulah yang kami imani dan kami pegang serta kami andalkan. Dan kami percaya wabah COVID-19 ini dapat berakhir dan kami juga dapat memaknai setiap peristiwa yang ada. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sungguh amat sangat bergantung pada pemeliharaan Allah dan sangat bergantung kepada keberadaan alam semesta ciptaan Tuhan. Kasihanilah umat-Mu yang lemah di dalam sakit penyakit yang mereka derita. Lawatan kasih Tuhan yang memberi pengharapan serta kekuatan. Dan spirit atau semangat kekuatan itulah yang tidak akan pernah membuat tulang-tulangnya menjadi kering. Sebab dengan semangat itulah menjadi obat yang mujarab bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dalam pengharapan kepada Tuhan. Pergumulan setiap hamba-Mu, Tuhan jua yang akan mengawal setiap pergumulan mereka. Campur tangan Tuhan kiranya berkenan memberikan hal terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah kepada kami semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan bagi seisi dunia ini. Berbahagialah setiap kami yang percaya dan mengenal pengasihan Tuhan yang melampaui kekuatan diri kami. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini dalam perlindungan-Mu, dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini dapat bersatu padu sehati sepikir, memikirkan
masa depan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Gereja Tuhan yang juga ditandai oleh kehidupan persekutuan orang-orang percaya, bukan hanya sekedar gedung. Mungkin saat ini di gedung-gedung gereja ibadah sedang dilakukan di rumah, gedung-gedung gereja menjadi kosong, tetapi kiranya hati kami selalu dipenuhi oleh firman-Mu, oleh sabda Tuhan yang memberikan kekayaan hikmat bagi kami sebagai modal untuk menjalani kehidupan. Dan gereja Tuhan yang hidup, seluruh warga jemaat dapat hidup dengan mencerminkan kesaksian, persekutuan, pelayanan sebagai bentuk bakti dan ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. ampuni kesalahan kami, Seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sehati dan sepikir. Karena dalam hidup sehati dan sepikir, niscaya kasih dan damai sejahtera itu akan selalu menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Dan sebagai landasan untuk persembahan, kita ambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai dan sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan sambil memberikan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 219 ayat yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang.
syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan dan kita bersama-sama untuk tunduk kepala. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami hidup sehati dan sepikir, yang mana karena curahan kasih-Mu kami dapat hidup damai dan sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan telah memberikan berkat kepada kami sehingga kami dapat mengembalikan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami serahkan ke hadirat-Mu ini sebelum dikelola oleh para penatua yang ada di gereja kami, Kau sucikan terlebih dahulu sehingga persembahan ini layak untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah. Sebelum menerima berkat Tuhan, Tuhan mengutus kita, Tuhan memberikan mandat kepada kita. Yesus yang berkuasa atas bumi dan surga memanggil kita untuk menjadi mitra-mitra Allah, melanjutkan pemberitaan kabar sukacita bagi dunia ini. Kiranya hidup kita sehari-hari seperti suratan Kristus yang terbuka, yang siap dibaca, yang juga siap untuk diteladani oleh banyak orang. Tuhan memampukan saudara untuk melanjutkan kehidupan sekalipun ada banyak tantangan. Seperti dawuh Gusti Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita memuji Tuhan sebelum menerima berkat-Nya dari nyanyian Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah, Kidung Jemaat 341, bait yang pertama. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar, berbuahlah tuaian pun besar. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, penuhilah panggilan Tuhan dalam hidupmu, seperti tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara di dalam hidupmu sehari-hari,
dalam pekerjaanmu, usahamu, kehidupan rumah tanggamu. Berkat Allah mengiringmu kemarin, hari ini, esok, sampai kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, moga syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto yang telah melayani firman pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para kru online yang telah bertugas pada hari Minggu ini. Tak lupa juga kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang berada di rumah, tetap menjaga social distancing. Tuhan Yesus memberkati.